Bahkan mereka mencari orang-orang yang mau diba'alwikan. Di sini diam-diam ingin membela Ba'alwi secara pelan-pelan. Bang beliau itu alumni santri Dalwa di pesantren Pasuruan para habaib, dan beliau juga alumni Yaman. Diam-diam juga pengen mencari data yang menyambungkan intisab Ba'alwi, tapi sampai sekarang belum dapat. Ya gimana lagi? Tapi saya berdoa semoga dapat, Gus. Karena ini nuansa akademik. Tapi dari sisi emosional saya berdoa semoga tidak dapat. Pada awalnya saya juga kaget ya, mendengar tesis yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin bahwasannya nasab Ba'lawi itu tidak bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaget. Kenapa? Ya jelas karena memang ada kedekatan emosional antara saya dengan para habaib yang meskipun guru saya tidak semua habaib. Jadi satu hal yang mungkin oleh sahabat-sahabat, oleh teman-teman itu tidak dipahami, bahwa sebenarnya saya membela Ba'lawi. Betul-betul kita temukan pernyataan-pernyataan yang viral bahwa kiai sepintar apapun, santri sealim apapun, jangan ngungguli Habib. Jangan setara, apalagi pengen ngungguli, itu jangan sampai. Ini sesuatu yang tentu bertentangan dengan pembebasan dan pencerahan para kiai di lingkungan pesantren, dan banyak fenomena-fenomena yang kita temukan itu yang begitu miris. Akhirnya secara singkat sebagai mukadimah saya mengetuk saya untuk berpikir ulang. Perasaan saya dari kecil itu dengan habaib itu biasa-biasa saja. Artinya kita menghormati mereka, mereka menghormati saya. Bapak saya ketika punya tamu habaib ya dihormati, kalau ada yang nggak sopan ya dimarahi, biasa-biasa saja. Bahkan di Pondok Ajen itu, saya di pondok di Pak D saya, di Badullah Salam itu. Ada habaib kadang-kadang juga membuatkan kopi saya, kadang-kadang makan bareng, enak. Tapi akhir-akhir ini fenomena kok sudah seperti ini. Ada perbedaan suasana, kok makin membuat kasta. Ini kan luar biasa. Akhirnya lambat laun kita mencoba merenung. Itu pun masih tetap husnudzon. Di tengah husnudzon itu, saya orang pertama yang saya telepon Gus Aziz. Ingat Gus Aziz? Pagi-pagi saya telepon untuk mendiskusikan literatur yang beliau paparkan terkait dengan habaib. Saya belum menemui Kiai Imad itu. Panjang lebar beliau bersedia. Kok masuk akal semua, datanya ada semua, lengkap semua. Akhirnya saya Fatihah. Seperti tradisi pesantren untuk Kiai Mutomakin, setiap Fatihah itu mimpinya ketemu Kiai Imad. Pertama, Fatihah lagi, minggu kedua ke Mbah Mutomakin kajian, mimpinya ketemu Kiai Imad. Akhirnya saya beranikan, saya nelpon Kiai Imad. Panjang lebar saya diskusi dengan Kiai Imad. Karena kita ini basis pesantren, nggak boleh meninggalkan turos. Basis pesantren itu ya nggak boleh meninggalkan kitab. Kita memang memahami betul bahwa di lingkungan tradisi pesantren itu nasab itu nggak menjadi pelajaran penting dalam agama. Nah, nasab itu untuk keperluan bagi waris, silaturahim keluarga, bahkan di antara warga NU kita semua tidak pernah diwajibkan untuk menghafalkan nama mbah-mbah kita ke atas. Kalau kita ditanya mbahmu namanya siapa, nggak tahu, ya sudah selesai. Wah, dosa kamu karena nggak kenal mbahnya juga enggak. Karena memang nggak begitu penting. Penting nggak penting istilah saya itu. Tetapi ini nasab kok semakin menjadi-jadi. Bahkan ada pamer buku nasab segala ini luar biasa. Dan dari segi akhlak jauh
dari ajaran masyarakat Jawa. Terus mengaku-ngaku Wali Songo Mbak Alwi, itu sampai saya meneliti ada 10 instrumen itu yang Wali Songo itu tidak mengindikasikan Mbak Alwi. Dari sisi jenggotnya, Durah Wali Songo itu enggak kayak jenggotnya para Mbak Alwi. Jadi kalau dikatakan dari Hadromi juga enggak itu. Jadi kalau Samarkandi cocok karakter orang Samarkand dengan orang kita, cocok jenggotnya enggak begitu tebal. Dari sisi nilai keutamaan yang dibawa oleh para habaib dengan para kiai berbeda. Dari sisi kenasaban, kiai-kiai itu memarahi putra-putranya kalau menanyakan nasabnya itu. Tapi para habaib itu sangat enjoy dan menikmati menampilkan nasab orang tua itu. Tradisi kok jauh berbeda begini. Yang memuncak itu ketika Wali Songo dikatakan nggak punya keturunan. Sementara kiai-kiai Nusantara itu keturunan Wali Songo. Kalau istilah keturunan itu kan baik dari putra maupun putri. Pernah kajian saya dikupas ulang oleh Gus Aziz, kalau putra itu kan nasab, intisab, ilal ab, kalau ibu itu rahim. Hasil dari intisab ab dan rahim ibu lahirlah zuriyah. Nah, kalau alul bait itu kan hanya orang yang dikelilingi selendang Nabi, yaitu Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan Husain, dan Nabi, itu alul bait. Tapi glorifikasi para habaib, alul bait itu seolah-olah itu sampai mereka ini. Pertama, alun Nabi, alun Muhammad, itu sebenarnya kan minal ab wal biwasilatil intisab wa biwasilatil rahmi, itu alun Muhammad, dzurriyyah. Sehingga seluruh kiai Nusantara ini lahu nutfah, nubuwah, lewat perempuan. Bahkan lebih enak lewat perempuan tapi jalurnya lengkap daripada lewat laki-laki 5,5 abad terputus. Lebih enak lewat perempuan, apalagi ini tradisinya juga berbeda. Wali Songo itu zuriyahnya itu selalu menghormati perempuan. Doa juga minta ibu, jalur faliasil rahimahu itu kan juga lewat istilah rahim ibu. Jadi zuriyah Wali Songo itu sangat menghormati perempuan. Para kiai itu sangat menghormati perempuan. Jalur doa dan bahkan secara ilmiah itu juga jalur perempuan itulah yang membuat anak bisa kuat. Dan dari jalur perempuan itu yang menghasilkan banyak para ulama. Lah, ini tapi diabaikan oleh Mbak Alwi. Kok berbeda? Kalau Mbak Alwi mengambil sisi jalur laki-laki, kalau para Wali Songo dan zuriyahnya melalui jalur perempuan. Dan tradisi Nusantara kita ini juga jalur perempuan. Nah, yang menurunkan raja-raja Jawa ini kan dilihat dari sosok perempuan yang luar biasa. Tradisinya sudah sangat berbeda. Dan memang nyari jalur laki-laki sampai kepada Nabi itu ya sulitnya luar biasa. Dan paling mudah dalam konteks deteksi DNA, tapi paling sulit untuk membuktikan kebenaran adanya jalur laki-laki yang lengkap itu. Hampir semua jalur perempuan. Sehingga kiai-kiai kita itu kan nggak malu-malu. Dikatakan lewat jalur perempuan nggak malu-malu, tapi Habib itu malu. Dan yang membuat syarat paling lengkap itu sebenarnya Habib. Untuk mengaku sebagai intisab kepada Nabi, itu harus ada manuskrip 2, harus disumpah, harus ada saksi. Jadi yang membuat syarat untuk bisa akurat dari hasil verifikasi bahwa orang ini tersambung kepada Nabi, itu yang membuat syarat sampai ketat itu sebenarnya Robitoh. Syarat akurat itu yang dipakai Kiai Imad, tetapi begitu Kiai Imad pakai syarat itu, Robitoh menolak. Sekarang agak kendor syaratnya Robitoh sekarang ini. Sehingga Durah Wali Songo bisa gampang aja diakui Habib Ba'alwi asal mau. Bahkan mereka mencari orang-orang yang mau diba'alwikan. Sehingga ada beberapa dan lain sebagainya itu. Dan itu sangat berbeda dengan tradisi Wali Songo, berbeda sekali. Kemudian Hasanah Atros juga berbeda. Dari itu saya tetap masih husnudzon itu.
tapi kemudian mencoba ikut melihat perkembangan dan menghayati. Bahkan saya di satu sisi membenarkan tesis Kiai Imad, satu sisi harus husnudzon. Itu dapat gugatan dari beberapa orang. Tapi akhirnya total, memang tesis Kiai Imad harus diakui kebenarannya. Hari Ahad kemarin ada yang tanya kepada saya, Gus, kalau nanti Mbak Ali punya data sampai orang malu. Tidak, sampai detik ini saya pengen membantu Mbak Ali untuk mendapatkan data bahwa mereka itu intisab kepada Nabi. Kalau ada data, saya senang. Mungkin kalau ada data, Gus Aziz juga nggak akan nutup-nutupi. Harus terbuka. Ya? Harus terbuka dalam konteks keilmuan. Bahkan, mohon maaf, ada orang yang membela Mbak Alwi, nggak usah saya sebutkan namanya, yang merepresentasikan Mbak Alwi ketika podcast, ketika tampil itu, orang yang paling pinter pembela Mbak Alwi, saya nggak perlu menyebutkan namanya. Itu betul-betul tanya kepada saya, gimana Kiai pertahankan kan, untuk membantu Mbak Alwi mencarikan data. Saya objektif betul. Karena dalam posisi apapun, sisi emosional dalam konteks suasana tersinggung, Wali Songo direndahkan, Kiai direndahkan, Nun Sewu, Syaikhul Qadir Jilani seolah-olah juga direndahkan. Itu secara emosional saya. Tapi kan saya dosen Wali Songo. Jadi ada nuansa akademiknya saya. Saya nggak boleh emosi total. Sehingga upaya saya juga untuk membantu mencarikan data Mbak Alwi, itu sisi akademik saya dari Wali Songo. Sehingga betul-betul nilai-nilai akademik itu nampak di sana. Sehingga suatu ketika kalau ada data Mbak Alwi, kalau mereka punya data 5 abad setengah itu bersambung kepada Nabi, saya akan menerima. Jadi saya tidak emosional, tidak. Mungkin Gus Aziz, apalagi Gus Aziz ini diam-diam ingin membela Mbak Alwi secara pelan-pelan. Tapi secara permukaan betul-betul menampakkan konfrontatifnya terhadap Mbak Alwi. Tapi dari hati nurani, wong beliau itu alumni santri Dalwa di pesantren Pasuruan para habaib, dan beliau juga alumni Yaman. Diam-diam juga pengen mencari data yang menyambungkan intisab Mbak Alwi ila Ahmad al-Muhajir menurut istilah mereka sampai kepada Rasulullah. Diam-diam, tapi sampai sekarang belum dapat. Ya gimana lagi? Tapi saya berdoa semoga dapat, Gus. Betul. Saya semoga dapat. Karena ini nuansa akademik saya nampak dalam konteks ini. Tapi dari sisi emosional saya berdoa semoga tidak dapat. Jadi saya itu juga satu kaki saya sebagai akademisi, satu kaki saya sebagai pengasuh pesantren yang notabene itu suasananya tidak nyaman, marwah Wali Songo direndahkan, Syaikhul Qadir Jilani direndahkan, dan para kiai-kiai juga direndahkan, dan masyarakat pribumi disebut sebagai akhwal, sebagai kelas ketiga. Ini kan secara emosional betul-betul jengkel saya. Tapi tetap saya menyisakan perspektif akademik saya dengan betul-betul berupaya. Kalau ada orang yang ingin membantu Mbak Alwi untuk mendapatkan data, itu saya apresiasi. Orang yang paling cerdas membela Mbak Alwi, saya apresiasi. Teruskan. Saya selalu mengatakan teruskan. Nah, ini bukan di dua kaki saya, bukan di dua, tapi saya ingin betul-betul ini itu betul-betul objektif. Karena dalam posisi apapun kita ini sudah menjadi satu bangsa dalam pergumulan yang sama. Tetapi dalam konteks emosional ya tetap saya terasa. Cuma dari sisi akademik saya akan menghargai kalau ada temuan-temuan yang menemukan bahwa Mbak Alwi itu bersambung kepada Nabi Mustafa Muhammad SAW. Karena Mbak Alwi tidak bersambung ila Nabi Mustafa Muhammad SAW dalam konteks kenasaban, itu ilmiah. Baik dari kajian literatur, Hasanah At-Turas, nanti Gus Aziz yang akan menyampaikan dalam obrolan ini, maupun dari saintifik uji DNA, maupun dari kajian filologi yang disampaikan oleh Prof. Manahim Ali.
Scientific DNA itu disampaikan oleh Dr. Sugeng. Dan ada teori baru justru yang mengeluarkan adalah Ketua Tanfidz PBNU. Terus saya menyampaikan sangat rinci. Kalau Ahlul Bait itu seperti yang saya sebutkan tadi, kalau Alu Muhammad itu bisa melalui dua jalur, jalur nasab dan jalur rahim. Jalur nasab itu jalur orang tua, jalur rahim itu jalur ibu. Dan yang ketiga, jalur itrah, kitabullah wa itrah. Saya menegaskan, namanya itrah itu ya madhahirul ummah, penanda-penanda dari keturunan Nabi yang pintar, yang cerdas. Istilah Gus saya agak kasar, bukan yang goblok begitu. Jadi kalau tapi kan selama ini menjadi persoalan besar ketika bahas Ahlul Bait, ya Habib. Ketika bahas Alu Muhammad, ya Habib. Ketika membahas Zuriyah, ya Habib. Ketika membahas Fitrah, juga Habib. Semuanya serba Habib semua. Padahal Gus saya tidak. Makanya keren. Gus saya bisa menerjemahkan Ahlul Bait dalam konteks 5 orang tadi, bukan Habib. Bisa menerjemahkan Alu Muhammad dalam arti keluarga Nabi, dari Sayyidah Hamzah, terus Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, itu Alu Muhammad. Kalau Dzurriyyah, maaf ya, yang Dzurriyyah itu lewat rahim dan lewat intisab, lahu nutfah. Sehingga seluruh kia ini Dzurriyyah Nabi, lahu nutfah. Dulu sebenarnya Gus saya sudah nyindir kalau seluruh orang yang menjadi tokoh-tokoh agama ini, madhahirul ummah ini, rata-rata adalah lahu nutfah min nutfatin nubuwah. Tapi Habib-Habib GR dikira itu untuk Habib, karena mereka nggak paham-paham. Makanya Gus saya memperkuatkan sekarang ini yang disebut dzurriyah, lahu nutfah, itu ya para kiai-kiai itu. Malah dalam konteks pembahasan itu Gus saya tidak menyebut Habib sama sekali. Nah, yang itrah itu keturunan Nabi yang memang pintar, bil ilmi wa tuqah. Ini keren. Berarti sudah ada 4 kekuatan: kajian literatur, uji scientific test DNA, kajian filologi, kajian Gus Yahya ini. Sebenarnya ini sudah lama kita dengar dalam tradisi pesantren, tapi kalau yang mengungkapkan Ketua Tanfidz PBNU kan jadi booming begitu. Dan yang kelima, ini yang menjadi ikon apa yang saya sampaikan di beberapa kesempatan, yaitu adanya hegemoni dan relasi kuasa yang tidak seimbang yang diciptakan oleh para habaib. Karena memang dalam sejarah panjang tidak bisa dipungkiri kehadiran para habaib itu memang sangat nampak suasana hegemoniknya dan sangat nampak suasana yang dibangun dalam konteks relasi kuasa yang tidak seimbang, dan itu sudah ditanam sejak kolonial sebenarnya, dan sampai sekarang masih bisa kita rasakan. Itu hal-hal mendasar sebagai pengantar diskusi ini yang nanti bisa kita obrolkan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Gus Aziz. Menyambung apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Muhtaram guru saya, yaitu Dr. Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji, yang selalu memberikan motivasi kepada saya untuk selalu mengkaji kitab-kitab turos untuk atau dalam rangka mengetahui kebenaran dan menjunjung tinggi kebenaran dari para ulama-ulama terdahulu. Jadi benar apa yang disampaikan oleh beliau, bahwa saya ini mesantren di Darul Lughah wa Dakwah di Pasuruan, Jawa Timur selama kurang lebih 4 tahun, dan kemudian saya itu juga mesantren kuliah di Universitas Al-Ahqaf Tarim Hadramut Yaman selama 6 tahun setengah. Namun hal ini tidak menghalangi diri saya untuk mengkaji nasab para habaib, karena memang apa yang saya lakukan ini adalah demi untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat kita sebagai bangsa Indonesia
dan harkat martabat kita sebagai orang Islam. Tanpa sedikit pun ada rasa kebencian karena memang guru-guru kita, ulama-ulama kita, ulama-ulama Nusantara itu tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun, baik itu kepada non-muslim sekalipun. Ya. Pada awalnya saya juga kaget ya, mendengar tesis yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin bahwasannya nasab Ba'lawi itu tidak bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaget. Kenapa? Ya jelas, karena memang ada kedekatan emosional antara saya dengan para habaib yang meskipun guru saya tidak semua habaib, tetapi setidaknya ilmu-ilmu yang diajarkan itu cukup mewarnai khazanah keilmuan yang saya dapatkan dari mereka. Sehingga dengan rasa kaget itu dan penasaran apakah yang dilakukan oleh Kiai Haji Imad itu sesuai dengan literatur-literatur yang ada, maka kitab-kitab yang dijadikan referensi oleh Kiai Haji Imaduddin itu saya beli. Ternyata saya telusuri dari kitab-kitab nasab yang ada, mulai dari As-Sajarah Al-Mubarakah, Tahdzibul Ansab, Al-Majdi, Al-Fakhri, Umdatul Talib, Lubabul Ansab, dan seterusnya. Memang tidak ada anak atau putra dari Ahmad bin Isa Al-Abah yang bernama Ubaidillah. Nah, sehingga dari situ ya udah, karena memang yang kita cari itu adalah kebenaran, yang kita cari itu adalah tersambung atau tidaknya nasab Ba'lawi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang sampai saat ini tidak kita dapatkan. Lalu apakah kemudian saya memaksakan diri untuk mempercayai apa atau data yang tidak saya temukan? Kan nggak mungkin itu. Karena apa? Karena saya ketika mesantren dan saya ketika belajar di kampus di kuliah itu dididik untuk memiliki daya kritis atau memiliki nalar yang kritis. Artinya ketika memang sebuah statement itu tidak diperkuat dengan data apapun, masa kita mau percaya saja? Ini kan beda dengan misalkan kita percaya kepada Nabi Muhammad meskipun kita tidak bertemu dengan beliau, ya itu ranahnya ranah keimanan. Sementara nasab itu seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Ubaidillah, nasab itu nggak penting amat. Nah, tetapi ketika ada satu kelompok, ada satu golongan yang mengatasnamakan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan golongan, lalu akan dikemanakan Rasulullah, nama besar, nama mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga itulah yang menjadi motivasi saya untuk menyuarakan kebenaran yang saya temukan, apalagi melihat sahabat-sahabat, teman-teman yang beliau-beliau pakar dalam bidangnya. Ada yang DNA, ada yang ahli filologi, kemudian berbagai macam literasi dan lain sebagainya. Ya, sehingga hal ini menjadikan saya itu semakin yakin akan apa yang dicapai oleh Kiai Haji Imaduddin dalam tulisan ilmiahnya. Terlebih lagi ada satu hal yang saya kaget dalam menemukan data tersebut, bahwa ketika saya melihat satu kitab yang ditulis oleh Ba'lawi, nama kitabnya itu Fathur Rahim Rahman, karya dari seorang tokoh Ba'lawi yang bernama Habib Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra, yang meninggal pada tahun 889 Hijriah, 6 tahun sebelum kewafatan dari Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron, di mana di sana dijelaskan bahwa makamnya Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu pada abad ke-9 Hijriah belum ada. Jadi yang diziarahi oleh Habib Abdurrahman As-Segaf, oleh Habib Abdullah Al-Idrus, dan juga oleh keluarga-keluarga Ba'lawi itu hanya perkampungan yang katanya di situ dimakamkan Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Nah, sehingga
munculnya makam tersebut atau dibangunnya masa tersebut itu adalah pada abad-abad yang berikutnya. Karena memang pada abad ke-11 itu makamnya Ahmad Al-Muhajir belum dibuat. Abad 11. Dan hal ini disampaikan oleh Habib Muhammad bin Abu Bakar Asy-Syilwi dalam kitabnya Al-Mashra'ur Rawi. Itu yang tersisa, kata beliau itu, dari kuburan-kuburan leluhur-leluhur mereka, itu hanya makamnya Alwi bin Ubaidillah, jadi cucu dari Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Nah, sehingga di masa itu saja, di abad ke-11 Hijriah saja belum ada. Nah, lalu kalau kita melihat salah satu karya dari mereka, salah satunya itu adalah kitab Idamul Quds fi Mu'jam Buldan Hadramut, karya dari Imam Syekh Al-Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf. Nah, ternyata cara menentukan kuburan dari Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu adalah melalui kasyaf, adalah melalui ronsen kuburan. Sarkup ya, sarkup. Nah, Pemalsuan makam maksudnya. ini belum ada makamnya, nah, belum ada makamnya. Nah, sehingga kalau dikaitkan dengan kesejarahan yang dituliskan oleh mereka semenjak abad ke-9 Hijriah, ketika menceritakan tentang kedatangan dari Ahmad bin Isa dari Basrah menuju ke Hadramut pada tahun 217 Hijriah sampai 220 Hijriah, 317 sampai 320 Hijriah, kemudian adanya kesaksian-kesaksian banyak dari ulama-ulama, baik itu yang ada di Hadramut, atau di Mekah, atau di Basrah, dan lain sebagainya, semuanya tidak bisa dibuktikan dengan data-data sejarah eksternal. Nah, sementara baik itu ilmu nasab, baik itu ilmu sejarah, itu kan harus mendatangkan bukti. Bagaimana seseorang itu bisa menyatakan kebenaran dari suatu hal, tetapi tidak diperkuat dengan bukti apapun. Tidak bisa. Maka apa yang saya lakukan sampai saat ini dengan menelusuri dan menelaah kitab-kitab dari Ba'lawi sendiri ataupun yang eksternal Ba'lawi itu adalah mengacu kepada satu kaidah unzur ma qala wa la tanzur man qala. Jadi yang kita lihat itu adalah argumentasinya, bagaimana sebuah argumentasi itu diutarakan, bagaimana kehujahan dari sebuah statement, dari sebuah pendapat itu dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melihat siapa yang berkata. Karena memang kalau kita melihat dari para pendukung-pendukung Ba'lawi, ya meskipun pada hakikatnya saya itu mendukung Ba'lawi kayaknya, untuk mencari kebenaran nasab mereka sebenarnya. Jadi satu hal yang mungkin oleh sahabat-sahabat, oleh teman-teman itu tidak dipahami, bahwa sebenarnya saya membela Ba'lawi. Nah, oleh karenanya biasanya yang di framing itu adalah dengan membawa nama-nama besar para ulama-ulama sebelumnya di abad-abad awal. Misalkan dengan menyebut ketokohan kebesaran nama Syekh Samsuddin As-Sakhawi, kemudian Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian Syekh At-Tayyib bin Umar Bamakhromah, Said Muhammad Murtada Az-Zabidi, Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi, serta ulama-ulama besar yang lainnya, dengan kemudian lebih alim mana antara Kiai Haji Imad dengan tokoh-tokoh yang saya sebutkan. Padahal kaidahnya di awal tadi, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Nah, sehingga dengan hal ini ketika memang sampai saat ini belum bisa dibuktikan melalui data-data pustaka, begitu juga diperkuat dengan kajian filologi oleh Profesor Dr. Minahem Ali serta kajian DNA yang dilakukan oleh Dr. Sugeng, maka hal ini lebih memperkuat apa yang menjadi kesimpulan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, sehingga bahkan untuk data yang terakhir itu saya menemukan keterangan mengenai komentar-komentar para ulama tentang Habib Salim bin Jindan. Jadi Habib Salim bin Jindan ini pada awalnya itu dikenal sebagai ulama ahli hadis terkemuka di Indonesia. Beliau dikatakan berguru, beliau adalah seorang ulama yang berguru kepada Syekhuna Khalil Bangkalan, salah satu ulama Nusantara. Nah, lalu kemudian pada suatu hari beliau itu
berkomunikasi dengan Syekh Khalil Bangkalan yang beliau itu hanya menyebutkan bahwa nasabnya Syekh Khalil Bangkalan itu bersambung kepada Sunan Giri, Nah, namun oleh Habib Salim bin Jindan itu disambungkan kepada Azamat Khan, bahwa Sunan Giri itu termasuk keturunan dari Jamaluddin Husain. Kemudian Jamaluddin Husain itu termasuk keturunan dari Abdul Malik Azamat Khan yang merupakan keturunan dari Ubaidillah. Nah, ternyata sesuai dengan komentar yang sesuai dengan salah satu surat rahasia dari Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad kepada salah satu muridnya Ali Ba'bud, dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Habib Salim bin Jindan itu memiliki satu penyakit yang namanya itu melankolia. Kalau bahasa modernnya itu melanktolis. Nah, dan penyakit itu adalah seseorang memiliki gambaran dalam pemikirannya seolah-olah itu adalah sebuah kenyataan. Dan kemudian ketika beliau itu memikirkan tadi hal-hal yang ada dalam pikiran beliau, kemudian beliau tulis dalam kitab-kitabnya. Bahkan ada satu musnad yang dikatakan sebagai musnadnya Ba'lawi di generasi-generasi awal. Ya, misalkan menyebut generasinya Faqih Muqaddam Muhammad Sahib Mirbat Ali bin Alwi Khalid Qasam, kemudian Alwi Amul Faqih dan seterusnya. Itu ada runtutan sanad yang memiliki ketersambungan sanad itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata kitab musnad tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar Badib, salah satu ulama Yaman yang memang secara fokus meneliti tentang manuskrip-manuskrip ulama-ulama Hadramut yang tersebar di seluruh dunia. Beliau menyatakan kitab ini diklaim oleh Habib Salim bin Jindan ada di sebuah perpustakaan yang namanya Arif Hikmat, yang lokasinya itu ada di Madinah. Nah, hanya saja Muhammad Badib mengomentari bahwa kitab itu memang tidak ada. Baik itu di perpustakaan Arif Hikmat yang ada di Madinah, mau itu yang ada di Mesir, di Maroko, di Mekah, dan yang tersebar di seluruh dunia tidak ada. Dan kitab itu hanya berada di rumahnya Habib Salim bin Jindan. Sehingga saya sedikit curiga ini. Jangan-jangan musnad yang diklaim sebagai sebuah musnad yang di dalamnya terdapat nama-nama dari tokoh-tokoh Ba'lawi itu adalah merupakan hasil dari gambaran atau khayalan yang ada dalam pikirannya Habib Salim bin Jindan, kemudian dituliskan menjadi sebuah kitab. Dan masih banyak lagi lah mengenai hal-hal yang menurut saya sangat tidak logis, dengan menyebutkan bagaimana keagungan leluhur-leluhur dari Ba'lawi yang ternyata sama sekali tidak terkonfirmasi dalam kitab-kitab sejarah. Nah, sehingga hal inilah yang mungkin menjadi satu hal yang patut kita pikirkan, patut kita kritisi semata-mata untuk menuju kepada sebuah kebenaran yang hakiki. Karena memang kebenaran itu harus diucapkan. Qulil haqqa walau kana murran. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya, monggo moderator Ki. Pengalaman beliau kuliah di Hadramut, di Tarim ya. Tanyanya dari satu boleh Gus? Boleh. Yang pertama, apakah Habib di sana, dalam tanda kutip ya, sedemikian dimuliakan seperti di Indonesia? Satu. Yang kedua, selama Gus Aziz di sana, bagaimanakah perasaan Gus Aziz waktu mondok di Pasuruan dengan guru mas saya adalah Habib, dan waktu di Tarim? Kira-kira nuansanya bagaimana Gus? Terus yang ketiga, bagaimana perasaan Gus Aziz setelah mengetahui bahwa dalam tanda kutip saat ini nasab guru-guru Gus Aziz ternyata tidak terkonfirmasi nyambung kepada Rasulullah SAW. Tiga dulu Gus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi sebenarnya untuk guru-guru atau yang mengajarkan kitab kuning di pesantren tersebut, pesantren dakwah, itu tidak murni semuanya adalah dari ilmu balawi, enggak. Tetapi ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama pribumi itu juga mewarnai khazanah keilmuan di pesantren tersebut. Nah, hanya saja karena memang yang memiliki pesantren adalah seorang Habib, nah maka kemudian para pendukung-pendukung Ba'alawi itu dengan mudahnya bahwa ilmu yang didapatkan di pesantren tersebut itu adalah semuanya dari kalangan habaib. Tidak sebenarnya itu. Itu salah satu pengalaman yang saya alami sendiri ketika pesantren di pesantren Dalwa. Lalu kemudian ada memang satu hal yang beberapa kali bahkan sering kali disampaikan oleh para masyayikh-masyayikhnya itu untuk menekankan kepada kecintaan kepada dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji. Jadi itu memang ada. Nah sehingga alumni-alumni atau yang memang simpatisan dari kalangan habaib itu mereka terlalu berlebihan dalam memandang ketika ada seorang santrinya Habib membicarakan atau membahas, meneliti, menelusuri nasabnya Habib, seolah-olah dia itu su'ul adab, seolah-olah dia itu kualat, seolah-olah dia itu melawan kepada gurunya. Padahal kan tidak. Bahkan kalau mau dibicarakan, meskipun sebenarnya ini adalah satu amalan yang privasi bagi saya. Jadi saya itu selalu tawasul kepada guru-guru saya kirimi Fatihah. Kepada guru-guru saya yang ada di Dalwa, kepada guru-guru saya yang ada di Yaman, di Hadramut. Ya meskipun saya bongkar nggak masalah lah, supaya ini menjadi pelajaran bagi kita. Artinya apa? Artinya karena memang ini bukan didasari atas kebencian, bukan didasari atas ketidaksukaan kepada mereka atau kekecewaan atau dendam dan segala macam. Tetapi tadi yang saya sampaikan di awal mulanya, bahwa saya memandang ini adalah sebuah pengetahuan dan sebuah kebenaran yang memang harus disuarakan. Nah, tanpa melihat apakah itu adalah nasab dari guru-gurunya atau bukan. Karena memang antara nasab dengan keilmuan itu adalah dua hal yang berbeda. Karena apa? Karena ketika nasab seseorang itu batal, yang pada awalnya dia itu mengaku atau berhusnudzon, nasabnya itu bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia itu mengarang banyak kitab, mengarang banyak aurat atau sholawat dan lain sebagainya. Lalu kemudian apakah kitab-kitabnya, amalan-amalannya, kemudian sanad keilmuannya itu akan terputus? Tidak. Karena amalannya amalan, keilmuannya keilmuan, ketakwaan ya ketakwaan, kewalian ya kewalian. Kalau memang dia itu adalah seorang wali, ketika nasabnya batal, maka hal itu tidak mempengaruhi hal yang lainnya. Kita harus selektif dalam membedakan dua hal ini, yaitu antara perkara nasab dan perkara keilmuan. Nah, hanya saja memang ada satu hal yang harus kita waspadai, di mana memang ketika golongan mereka itu selalu mengaku-ngaku di depan publik, di depan masyarakat luas bahwa saya adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya buktikan. Karena nasab itu aslinya nggak penting. Tetapi ketika nasab itu ya dijadikan sebagai alat, dijadikan sebagai senjata, sebagai modal untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan duniawi. Ini nama Rasulullah loh yang dibawa-bawa, nasab yang disambungkan kepada Rasulullah. Sementara Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan yang bagi likulli ahadin an yakuna lahu ghiratun fi hadan nasabi syarifi wa dhabtuhu hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaq. Seyogyanya, sepantasnya bagi setiap orang. Ini khitabnya kepada semua orang tanpa terkecuali.
mau itu yang keturunan Nabi, mau itu selain keturunan Nabi, nah masuk dalam khitab ini. Untuk apa? An yakuna lahu ghiratun fi hadzal nasab syarif. Untuk memiliki kecemburuan, untuk memiliki kewaspadaan dalam menjaga nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga wadabtuhu, harus memverifikasinya. Apakah benar-benar nasab ini bersambung kepada Rasulullah SAW atau tidak? Kalau di zaman modern ini ada tes DNA, ya tinggal gunakan DNA-nya. Apakah DNA-nya bersambung kepada keturunan Rasulullah SAW? Jangan-jangan ketika tidak terkonfirmasi, DNA Nabi kemana? DNA dia kemana? Kemudian tujuannya apa? Kita harus berhati-hati dalam menjaga nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar hatta la yantasiba ilaihi Shallallahu Alaihi Wasallam ahadun illa bihaq, sehingga tidak ada seseorang yang menyambungkan nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali atas dasar kebenaran, atas dasar hak, argumentasi dan bukti. Kalau tidak ada bukti, ya namanya nasab yang mulia, mudah untuk menjual-jualnya. Maka yang menjadi korban itu adalah saudara-saudara kita yang ada di kampung ini. Dengan mudah, oh ini saya punya cincin, ini kenang-kenangan dari Rasulullah ini. Nah maka Anda mendapatkan salam dari Rasulullah, tapi syaratnya harus membeli cincin ini dengan harga 50 juta misalkan. Nah ini kan satu penipuan dengan mengatasnamakan nasab mulia, mengatasnamakan Nabi. Sehingga yang kita bicarakan ini, yang kita bahas dan kita kaji ini sebenarnya bukan nasabnya Ba'alawi, tetapi nasab yang disambungkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu. Tambah pokok lagi itu makam-makam. Nah, apalagi dengan tadi yang disampaikan oleh beliau, ya kita memang belum bisa memastikan kayak apakah yang dilakukan oleh Ba'alawi di Indonesia itu sama dengan yang dilakukan oleh Israel di Palestina. Ya, tidak bisa menyatakan ini sama persis atau tujuannya sama, enggak. Cuman memang dari sisi gambarannya itu 11-12. Juga ini Gus, jadi mungkin di kalangan elit ya, itu dengan para habaib mungkin karena tidak ada masalah. Yeah. Dan yang paling banyak masalah itu memang yang di bawah. Yeah. Sehingga mungkin para elit-elit dia statementnya mungkin dia sarannya terjun dan sebagainya. Tapi yang di bawah ini yang kadang-kadang saya itu punya ponakan, ya gitu diperes sama Astagfirullah. Katanya ini tasbih dari KUK yang khusus spesial buat antum. Masalah. Akhirnya minta mahar 5 juta. Astagfirullah. Padahal itu kalau beli di Shopee 50.000 dapat. Kadang-kadang seperti itu. Dan itu kasus itu umum, terjadi di mana-mana. Yeah. Iya. Makanya yang di pressure itu adalah yang di Bawah. Jadi kadang-kadang kenapa kok elit ini tidak melihat yang di bawah? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kelihatannya kepada, ya kalau mereka yang di elit-elit jadi suami pro habis, seneng makin terkenal lah. Jadi yang sing remuk ya sing netizen. Nggih, makanya saya itu laporannya Kiai, kan ada yang komentar biasanya itu, kenapa nggak laporan ke polisi? Oh enggak, karena tugas polisi mah beda atau tugas yang berwajib mah beda. Karena laporan saya itu bukan kepada yang berwajib, tetapi laporan kepada masyarakat agar masyarakat itu waspada dari hal-hal yang seperti itu agar tidak mudah dibohongi dengan mengatasnamakan cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak seperti kalau di Arab Saudi ya? Itu orang yang mengaku bahwa itu adalah zuriat Nabi. Yeah. Maka wajib dia itu harus tes DNA. Kalau dia hanya mengaku-ngaku saja tidak tes DNA, pancung kali. Karena apa? Karena mensandarkan pada orang mudaranya kan. Luar biasa. Nah, kemudian itu untuk poin pertama dari atau jawaban pertama dari pertanyaan pertama mengenai pengalaman saya di pesantren. Nah, kemudian untuk di Tarim saat itu
Saya pesantren dari tahun 2008 sampai 2014. Ya tadi sama, jadi memang dari dulu Kiai, alhamdulillah saya ini memiliki hobi sebenarnya untuk menelusuri, menelaah kitab-kitab. Dan kitab-kitab yang saya telah itu biasanya di luar dari materi-materi yang ada di kuliah ya. Karena memang di sana itu memang tidak ada kecurigaan. Ya, artinya misalkan ziarah ke Zambal, itu makamnya para leluhur-leluhur habaib yang di situ ada makamnya Faqih Muqaddam, Alwi Amul Faqih, kemudian Ali bin Alwi Kholiq Qasem, kemudian Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kemudian Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, dan seterusnya. Ya biasa-biasa saja. Artinya memang, ya karena memang tradisi di sana itu setiap Jumat pagi, itu biasanya dipimpin oleh Habib Umar, kalau tidak kakak beliau yaitu Habib Masyhur bin Hafid, Habib Ali Masyhur bin Hafid, ya biasa-biasa saja. Kemudian ketika menziarahi makamnya Ahmad bin Isa Al-Muhajir, ya biasa-biasa saja. Ya, artinya memang tidak ada kecurigaan atau tidak ada satu hal yang gimana gitu ketika melihat makam-makam di sana. Ya biasa saja. Karena memang tidak ada kepentingan dan tidak ada hal-hal yang mencurigakan dari aktivitas atau tradisi yang biasa berlaku di sana. Nah, namun ketika saya itu menelaah kitab yang saya sampaikan tadi, kitab Fathul Rahim Rahman, karya dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, saya kaget loh, ternyata makamnya Ahmad bin Isa di abad ke-9 itu belum ada. Belum ada. Nah, kemudian beliau nih Habib Umar bin Abdurrahman Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra itu memberikan statement. Wawajatu fihi, dan saya menemukan di kampung Husaisah itu ada ada aroma yang faihah semerbak. Kemudian wa alimtu anna fihi rohan zakiyah, sehingga karena di daerah Husaisah itu ada aroma yang semerbak secara kerohanian, ada aroma yang semerbak secara kerohanian, kasaf lah kalau bahasa kita itu. Maka hal itu menunjukkan bahwa di lokasi perkampungan Husaisah itu terdapat ruh yang suci, yaitu makamnya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Nah, sehingga ketika memang ditelusuri dari referensi-referensi yang ditulis oleh Ba'alawi sendiri atau beberapa referensi-referensi yang ditulis oleh ulama-ulama yang pro kepada Ba'alawi, itu memang menunjukkan akan kelebihan dari leluhur-leluhurnya Ba'alawi. Nah, mulai dari Imam Ubaidillah disebut sebagai Imam Mujtahid, ahli hadis. Kemudian anaknya Alwi bin Ubaidillah. Kemudian ada Ali bin Alwi Kholiq Qasem. Kemudian ada Muhammad Sahib Mirbat, yang disebut sebagai para ulama mujtahid. Kemudian juga di generasinya Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, itu pun sama sebagai seorang ulama besar, imam besar, mujtahid, ahli hadis. Nah, hanya saja kalau ditelusuri dari kitab-kitab Rijalul Hadis, itu tidak kita temukan sama sekali mengenai informasi mereka. Karena memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh La ilaha illallah Rasulullah dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Di sana disebutkan ketika sebuah sejarah itu merupakan sejarah yang sengaja dibikin-bikin, itu tidak akan bisa dikonfirmasi oleh kitab apapun. Oh, sejarahnya sejarah palsu. Begitu juga dengan makam, ketika makamnya itu adalah makam palsu, kita nyari catatan di mana-mana nggak bakalan ada, kecuali ketika membuat manuskrip yang palsu. Nah, itu bisa. Itu pun ketahuan. Nggak, itu pun ketahuan. Nggak. Tapi yang masalah seperti di perkampungan itu kan, itu kan untuk Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Nah, yang makam-makamnya Ubaidillah dan kawan-kawan kira-kira waktu itu sudah ada. Kalau mengacu kepada data yang disampaikan oleh Muhammad bin Abu Bakar Asyili Ba'alawi dalam kitabnya Al-Masra'ur Rawi, yang tersisa itu atau yang ada itu hanya makamnya Alwi bin Ubaidillah.
Karena memang di dalam kitab-kitabnya Ba'alawi sendiri, untuk lokasi makamnya Ubaidillah itu masih pro dan kontra. Antara di Bur dengan di Sumal. Sumal itu nama satu desa yang ada di Hadramut. Yang kemudian pada akhirnya ya ulama-ulama mentarjih, oh yang ternyata yang benar itu yang ada di Bur gitu. Jadi memang tidak ada keterangan secara detail mengenai makam Ubaidillah itu di mana, tetapi di abad-abad itu, di abad ke-11 khususnya ya Hijriyah, itu tidak ada keterangan sedikit pun mengenai makamnya Ubaidillah. Sekarang kumpul ya. Yeah. Yang Gus Aziz sebagai saksi di sana sekarang makamnya kumpul ya, tokoh-tokoh mereka itu kumpul ya. Di beberapa tempat beda. Misalnya seperti siapa makamnya Ahmad bin Isa itu ada di Husaisah, kemudian makamnya Alwi itu ada di Sumal, kemudian makamnya Ubaidillah itu ada di Bur, kemudian makamnya Muhammad Shahih Mirbat itu ada di Dhofar, di kota Mirbat, di negara Oman. Kemudian untuk Ali bin Alwi Khalil Qasam, kemudian Faqih Muqaddam, Alwi Amul Faqih, Imam Haddad, Abdurrahman As-Segaf, Umar Al-Muhdar, kemudian Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, serta tokoh-tokoh dari Ba'alawi itu terkumpul di daerah situ, di Tarim. Kemudian juga untuk keluarga Al-Atas, misalkan Umar bin Abdurrahman Al-Atas itu ada di Huraidah. Kemudian ada Saleh bin Abdullah Al-Atas itu ada di Wadi Ahmad. Dan di beberapa tempat-tempat yang lain, misalkan Ahmad bin Zain Al-Habsyi itu ada di Hauqah. Kemudian Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang punya Simtud Duror itu ada di kota Sewun. Jadi di beberapa daerah itu memang terkadang khusus untuk beberapa keluarga dari Ba'alawi. Ya. Saya hanya ingin menambahkan satu hal tuh, oke. Jadi komentar dari salah satu peneliti sejarah Hadramut yang bernama Alexander Knish. Beliau ini membuka beberapa referensi-referensi yang disusun oleh Ba'alawi. Dan juga ditambah dengan komentar dari salah seorang sejarawan Al-Irsyad yang namanya Salah Al-Bakri. Kemudian saya tambahkan dari Martin van Guinissen, seorang Belanda nih. Jadi memang ada upaya-upaya untuk meninggikan leluhur-leluhur dari Ba'alawi, kemudian menulis menjadi sebuah sejarah. Bahkan untuk penyusunan sholawat, kemudian penyusunan Simtud Duror, Maulid Nabi, kemudian juga kitab-kitab sejarah dan lain sebagainya, itu memang semuanya bertujuan untuk mengembalikan kemuliaan leluhur-leluhur mereka. Dan mendapatkan atau mengembalikan atau mendapatkan otoritas keagamaan itu agar dipimpin oleh mereka. Nah, dan ini adalah kesimpulan yang disampaikan oleh para sejarawan-sejarawan yang saya sebutkan tadi. Nah, bahkan untuk Thariqah sendiri, Thariqah Alawiyah, bahkan beberapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu ya, ada yang namanya Thariqah Alawiyah. Itu adalah satu Thariqah yang memang khusus untuk keluarga internal. Dan memang kalau ditelusuri secara sanad itu tidak terkonfirmasi, Kiai. Karena memang yang menyusun pertama kali nasabnya Ba'alawi yaitu Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Silsilah sanad keilmuannya itu tidak ada yang ke Ba'alawi. Bahkan fikih sendiri, belajar fikih, ngaji fikih, itu bukan kepada atau sanadnya tidak bersambung kepada Faqih Muqaddam, sanad keilmuan. Nah, sehingga baik itu dalam sanad thariqahnya, kemudian sanad keilmuannya, di masa itu tidak ada yang bersambung kepada leluhur-leluhur yang mereka klaim sebagai para imam dan para mujtahid mutlak. Nah, artinya memang karena itu adalah sebuah sejarah yang sengaja disusun untuk menunjukkan bagaimana ketinggian dari leluhur-leluhur Ba'alawi. Maaf, saya potong ya. Yeah. Jadi waktu As-Sakron tidak tadi dulu jelas mulai glorifikasinya itu setelah berapa generasi setelah As-Sakron? Mulai dari As-Sakron itu terus dilanjutkan generasi-generasi setelahnya. Ya, artinya memang Ali As-Sakron itulah kalau bahasa sekarang yang memframing bagaimana keluhuran nasab itu.
yang kemudian dilanjutkan oleh keluarga besarnya gitu. Sanad keilmuannya tidak ada yang ke leluhur. Nggak ada yang ke leluhurnya. Nah, hanya saja ada klaim bahwa sanad khirqah atau dalam tarekat itu, sanad khirqah, ilbasul khirqah itu disambungkan dari anak ke bapak, ke bapaknya, dan seterusnya sampai kepada Rasulullah. Nah, cuman itu pun juga ada kendalanya. Artinya untuk generasi setelah Faqih Muqaddam itu mereka tidak mengenal istilah-istilah yang ada dalam tarekat. Karena memang yang mempelajari ilmu tasawuf, ilmu tarekat, dan segala macam yang kaitannya dengan ilmu tasawuf itu pertama kali oleh Muhammad bin Ali atau Al-Faqih Muqaddam. Nah, sehingga ini dari mana disambungkannya? Itu, barangkali itu saja, dan untuk penambahan.